Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua mahasiswa saya. Terima kasih masih tetap setia dalam menonton video saya di mata kuliah intervensi fisioterapi di semester 3 ini. Yang sekarang kita akan pertemuan kedua, yaitu tentang massage dulu ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan tentang infrared di intervensi elektrofisis, sekarang intervensi massage saya berikan tentang penerapan teknik massage. Oke, sebelum kita mulai, silakan teman-teman boleh berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Sambil saya mempersiapkan PowerPoint saya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, PowerPoint yang sudah saya berikan mungkin agak berbeda seperti yang kemarin, tapi ini nanti akan saya kirim lagi ke kalian. Saya harap kalian boleh mendapatkannya dengan baik. Sebentar ya, saya setting dulu. Oke, penerapan teknik massage ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan kita menuju ke massage ya. Jadi saya harap kalian mempersiapkan dengan benar ketika nanti akan memberikan massage kepada pasien kalian, termasuk juga sebagai fisioterapis nantinya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam teknik terapi manual. Ini hampir mirip dengan terapi manual. Oke, bukunya nanti akan saya berikan kepada kalian ya, buku terapi manual dan terapi massage. Yang perbedaannya adalah nanti elektroterapi saya nggak berikan buku karena saya belum tulis bukunya, tapi saya akan berikan PowerPoint-nya. Oke, jadi pertama tentang teknik massage ini, kita ngomongin tentang intensitasnya massage dulu ya. Yang perlu dipelajari dari sini adalah tentang tujuannya ya, tujuan massage itu apa, tekanannya, kedalaman jaringan ya, jaringan seperti otot, kulit, lalu tendon seperti apa, lalu luas daerah yang diberikan massage, arah massage, ritmenya, kontinuitasnya ya. Kalau massage kan tidak hanya mengusap sekali saja tapi berulang kali, itu namanya kontinuitas. Lalu masuk durasi massage, kecepatan usapan dan frekuensi massage. Ya. Tujuan ya, kalau tujuan kita harus menentukan tujuan massage pada pasien. Ngapain kita kasih massage pada pasien? Tekniknya apa dan tujuannya apa? Ya. Kalau sebelumnya sudah saya paparkan apa teknik-tekniknya dan sudah ketahuan kan tujuannya untuk apa ya. Sekarang kita tekniknya tujuannya untuk apa lagi. Lalu pemeriksaan dan keluhan pasiennya. Oke. Pertama kita menentukan dulu tekanannya. Tadi sudah kita tahu tujuannya seperti apa, tujuan massage seperti apa ya. Massage misalnya memberikan pasien yang nyeri pinggang, lalu tujuannya pada mengurangi nyeri ya, ototnya terlalu besar jadi kita harus berikan dia friction dan lain-lain. Lalu kita cek periksa keluhan pasien itu seperti apa. Ya, nanti akan masuk dalam pemeriksaan massage ini ya. Lalu pressure, tekanannya. Kita harus menentukan ketika kita memberikan teknik massage, ada beberapa teknik yang memang tekanannya cukup kuat, ada yang tekanannya cukup lambat. Nah, biasanya semakin besar tekanan yang kita berikan atau kita menekan semakin dalam tubuh pasien, itu gerakannya harus semakin lambat. Kalau kita semakin superficial atau semakin seperti mengelus-ngelus, itu harus semakin cepat, ya. Lalu permukaannya kecil, biasanya gerakannya akan lebih lambat juga, ya. Lalu tekanannya dimaksimalkan sampai pada jaringan yang dituju. Misalnya pada tendon. Pada daerah tendon di elbow ini dia akan langsung terasa ya. Tapi kita kalau hanya taruh saja begini lalu kita gosok atau kita massage, ini tidak terasa, tapi kita harus tekan lebih dalam lagi sampai dia terasa dan kita berikan friction. Nah, itu akan lebih memberikan efek dibandingkan tekanannya tidak terlalu tepat gitu ya. Lalu jaringan yang agak keras, usapannya harus lebih lambat dan tekanannya lebih daripada jaringan yang lunak. Tadi saya bilang, seperti tendon ya, tendon itu sebenarnya setengah keras, setengah lembut ya. Tapi kita harus memberikan tekanan yang lebih dalam lagi dibandingkan kita memberikan tekanan pada otot gitu ya. Kita harus lebih dalam lagi tekanan pada tendon dan lebih lambat gerakannya. Jangan terlalu cepat. Kenapa? Kalau terlalu cepat nantinya tidak akan memberikan efek yang baik, yaitu tidak ada kerusakan jaringan sementara yang menghasilkan efek perubahan atau penyembuhan secara fisiologis. Oke, lanjut masuk ke kedalaman jaringan. Ya, kalau kita tahu ya, otot-otot visceral ini kan
tipis-tipis ya. Kita akan bisa kelihatan, kita akan bisa meraba di mana usus, di mana lambung seperti itu ya. Dan kedalaman jaringan ini sangat terkait dengan bagaimana teknik yang kita berikan. Misalnya dengan menggunakan usapan F-Lurage itu akan lebih mudah, tekanan kita nggak usah terlalu dalam. Lalu ketika misalnya di pinggang ya itu ya, kita akan merasakan ada tulang spina ya, atau proses spinosus. Nah itu seperti apa pinggirannya ototnya. Nah tekanannya seperti apa, itu harus kita tahu. Seberapa dalam jaringannya, itu harus kita tahu juga. Makanya kita harus tahu anatominya, tidak asal masas. Dari situ kita bisa memberikan tekanan yang lebih tepat untuk sampai ke kedalaman jaringan yang kita tuju. Ya, itu dia ya. Lalu selain itu juga kita harus tahu teknik mana yang lebih tepat kalau misalnya ototnya terlalu tebal atau ototnya terlalu tipis, mana teknik yang mungkin bisa digunakan. Tapi hampir semua teknik bisa sih digunakan. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana tujuannya. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk mengurangi nyeri pada titik lokal, kita bisa gunakan friction. Tapi kalau misalnya, oh dia agak lebar, ya ototnya agak lebar, kita bisa gunakan kneading. Nyerinya agak lebih banyak poin-poinnya, silakan kita gunakan kneading. Seperti itu ya. Lalu masuk lagi ke dalam luas jaringannya, ya. Inilah yang penting juga, kita harus mengetahui luas area mana yang diberikan pada pasien, tidak seluruh badan gitu ya. Masas yang diberikan seluruh badan pada pasien tertentu itu bukanlah masas terapi ya, itu adalah masas relaxation, ya relaksasi masas. Itu yang diberikan kepada tukang urut kepada pasien. Jadi kalau kita sebagai fisioterapis kita harus tentukan daerah mana sih yang perlu diberikan masas. Biasanya kalau nyeri ataupun ada titik nyeri di daerah pinggang atau tangan ya, biasanya atau umumnya itu digunakan ada sepertiga ataupun setengah dari daerah tersebut ya ke arah proksimal dan setengah ataupun sepertiga dari daerah nyeri ke arah distal. Jadi daerah situlah yang dimasas. Sepertiganya ya, kalau misalnya dia pertengahan tangan ya misalnya dari sini, kita hitunglah sepertiganya sampai di daerah siku, setengahnya siku. Lalu sepertiganya ke arah bawah, di bawahnya setengahnya siku. Jadi kalau misalnya tenis elbow ya disitulah kita berikan masasnya sebesar itu. Misalnya di pinggang juga begitu, misalnya nyerinya pada daerah lumbal 4. Nah, kita akan lebih sepertiganya lah di atasnya atau sekitar setengahnya. Nah, itu bisa sekitar torakal 1 2 3, torakal 12 13 12 1 2 lumbar 1 2 ataupun ke bawahnya lagi ke arah lumbar 5 lumbar 5 dan juga sakrum. Seperti itu. Itu bisa meluas ke arah sana. Tapi tetap titik-titik yang memang nyeri itu diberikan teknik yang tertentu. Nyeri-nyerinya akan lebih lokal sehingga diberikan teknik tertentu yang memang luasnya lebih kecil daripada luas yang daerah yang dimasas seperti itu ya. Lalu arahnya ya, pada umumnya arahnya terapi masas ini ke arah jantung. Lebih khususnya kepada teknik F-Lurage ya, bukan teknik stroking. Lalu teknik kneading juga begitu, hampir ada beberapa kneading yang modelnya tidak circular kneading itu diminta untuk mengarah kepada jantung. Kenapa? Karena untuk membantu pembuluh darah vena untuk kembali mengalirkan darah ke jantung agar diganti lagi darahnya yang terbaru. Sehingga dengan demikian bisa mempercepat metabolisme atau pergantian darah yang kotor menjadi darah yang lebih bersih dan lebih banyak nutrisinya, ya. Lalu tapi ada juga beberapa cara teknik masas ini dengan kepada pusat limpatik, ya, limpe. Ada juga bentuknya sirkuler, transversal ataupun searah dengan sarabut otot. Itu contoh-contohnya seperti otot masas friction atau kneading ya, tadi saya bilang non circular kneading mungkin mengarah kepada jantung. Tapi kalau dia bentuknya circular kneading atau circular friction atau transversal friction, deep transfer friction itu tidak mengarah kepada jantung, tapi lebih lokal kepada daerah yang memang kita akan masas. Lalu ritme, ya ritmenya seperti apa? Apakah dia ritmenya memang cukup cepat atau lambat ya? Biasanya kalau dia cepat itu arahnya kepada stimulasi. Sedangkan ketika dia lebih lambat itu tujuannya untuk relaksasi. Ya, sebagian besar biasanya kita memberikan kepada pasien itu dari halus dulu,
lalu ke gentle, yaitu agak lebih cepat, ya, baru mantap, dia akan lebih lambat lagi. Halusnya biasanya cepat ya. Jadi dari halus agak lambat, lalu sampai ke lambat, ya. Dan biasanya diulangi beberapa kali tekniknya, ya. Kadang ada juga massage yang tanpa ritme, ada juga seperti misalnya shaking atau stroking itu tanpa ritme. Dia tidak ada ritmenya. Biasanya ritme 1, 2, 3 gitu ya. Kalau dia stroking bisa 1, 2, 3 seperti itu, acak-acak. Tapi kalau dia F-Race bisa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasanya digunakan pada kondisi penggunaan F-Race. Tapi kalau dia mulai ke kneading 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga agak lebih cepat 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa. Tapi ketika dia masuk ke dalam misalnya muscle rolling 1, 2, 3, lebih dalam lagi 4, 5. Itu lebih lambat lagi. Jadi biasanya kita dari yang cepat karena apa? Pertama kan lebih superficial ya yang kita berikan massage, lalu lebih dalam lagi setengah dari ototnya itu kita bisa lebih tekan dengan kneading, lalu masuk lagi ke dalam fat massage, kita bisa lebih lambat lagi di situ ya. Lalu kontinuitas ya, ini ada transisi. Biasanya kalau kalian selama saya ngajar ya, kalau mahasiswa biasanya lupa dengan kontinuitas. Jadi misalnya perubahan dari F-Lurage ke kneading. Ini kadang-kadang tangannya dilepas dari pasien. Ya, itu yang kadang salah. Ya, kadang salah. Kalau saya bilang kadang salah, kenapa? Kadang ada juga terapis yang kayak gitu modelnya. Ya, transisinya harus jelas. Jadi ketika sudah berikan massage, kita mau rubah kneading nih, tangan kita yang rubah. Nggak usah terlalu lama untuk tidak memegang pasien. Langsung kita rubah tangannya. Jadi jangan kita massage, lalu kita lupa, lalu kita ingat lagi, lalu kita tulis lagi. Gitu. Kenapa? Pasien merasa insecure atau dia merasa, nih orang benar nggak sih terapi saya? Nih orang benar nggak sih megang badan saya? Apakah cuma mau ngeraba-raba aja? Gitu. Ya, ini memang di massage-nya harus hati-hati karena pasien akan disentuh badannya. Apakah mau atau tidak kan kita nggak tahu ya. Tapi karena dia sakit, dia mau disentuh. Sehingga kita harus memberikan tekanan, pegangan yang mantap. Selain itu kontinuitasnya. Jadi kita bukan terkesan meraba-raba. Ya, pasien juga merasa juga nanti akhirnya oh nyaman, pasien si terapis ini jelas memberikan terapinya, tidak asal meraba. Oke, durasi massage. Biasanya dalam massage klinis itu biasa digunakan 30-60 detik dalam satu teknik. Misalnya kamu mau memberikan massage F-Lurage, itu massage F-Lurage diulang terus selama sekitar 30 detik. Lalu kalau lebih lama lagi silakan sekitar 60 detik ya. Tapi itu juga tergantung dengan kebutuhannya seperti apa. Kalau kita bisa sambil nanyain kepada pasien, apakah rasanya nyeri, apakah rasanya nyaman, itu bisa kita gunakan sampai sekitar pengulangan 2-3 kali atau 1,5 menit lah dalam satu kali pemberian massage tekniknya. Satu teknik saja. Nah, itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau terlalu sebentar juga, pasien merasa kayak saya ya tadi diraba-raba aja bukan dimasas gitu ya. Tapi kadang ada juga orang tua, wah seneng banget dimasas lama-lama seperti itu ya. Itu juga nggak benar karena kenapa ya? Kalian bisa terapis, kalian harus menentukan dosis seperti ini. Kalian ilmiah, bukan hanya menyenangkan pasien dengan masas ya. Kalian bukan entertainment, kalian bukan relaxing massage, tapi kalian arahnya kepada therapeutic massage. Oke, lalu kecepatan usapan. Tadi ya saya bilang ya, ritme sampai kecepatan hampir sama. Biasanya lebih cepat dia gerakannya, lebih cepat untuk usapannya itu untuk tujuan stimulasi. Sedangkan kalau lambat itu tujuan untuk relaksasi. Ya, kita lanjut. Frekuensinya, biasanya kita secara umum itu fizioterapis menggunakan 3-4 kali sampai 5 kali satu teknik dalam pemberian massage. Jadi itu frekuensinya tadi saya bilang ya. Tadi kan udah jelas berapa lamanya, lalu frekuensinya itu sekitar 3-5 kali pengulangan. Misalnya kamu melakukan F-Lurage 30 detik, ulangi sampai 5 kali. Tapi minimal ya 3 kali. Itu bisa untuk digunakan. Ya. Silakan nanti kalian coba ya, kalau misalnya nanti kalian udah bertemu dengan saya, kita akan coba massage latihan ya. Lalu ada body mechanic and body position. Ini juga penting.
Selain sebagai fisioterapis, kalian memang harus mempersiapkan badan kalian dengan baik. Kalian juga harus tahu bagaimana cara yang benar badan kalian ketika memberikan treatment pada pasien. Ya, prinsipnya adalah supaya kenapa? Supaya kita kuat untuk memberikan tekanan atau memberikan usapan, ya, sehingga teknik-teknik yang tersebut sudah kita latih atau kita siapkan boleh terjadi dengan benar dan mantap rasanya. Ya, selain itu juga untuk menjaga stamina terapis. Capek juga kalau badan kita terlalu banyak membungkuk sehingga tindakan masasnya tidak maksimal kepada pasien. Ini perlu kalian ketahui supaya, karena bayangkan saja ketika pasien terapis itu ada 10 orang dalam sehari, ya, satu pasien di masa sekitar 5 menit, berarti kan sudah 50 menit ya, itu hampir 1 jam terus masas. Itu hanya masas, belum lagi manual terapi, belum lagi terapi latihan. Sehingga kita harus memberikan stamina yang cukup baik, dan dengan prinsip body mekanik ini, stamina kita akan lebih terjaga, ya. Lalu pernafasan, ini juga penting ketika kita memberikan masas, ini nafas kita harus jelas, harus benar-benar bernafas dengan baik. Kenapa? Tujuannya supaya kita beroksigenasi dengan baik. Kita boleh menghirup oksigen dengan baik, sehingga penerapan pada saat masas pun lebih baik juga. Selain itu juga, dengan pola nafas yang baik itu bisa sambil kita memberikan pola nafas, pola gerakan kita ataupun ritme kita kepada penerapan teknik terapinya. Lalu stabilitas, ya, yang pasti ini juga sama seperti yang tadi, stamina. Dengan badan kita yang stabil, badan kita yang tidak membongkok, itu bisa membuat kita memberikan masas secara maksimal. Dengan begitu, kita lanjut lagi, keseimbangannya, kombinasi dengan stabilitasnya, itu sangat diperlukan. Sehingga kalau kita memberikan masas, ya jangan sampai pakai high heels gitu ya. Kita repot untuk menjaga keseimbangannya. Gunakanlah sepatu cats ya, ataupun sepatu sport, ataupun sepatu yang lainnya. Jangan pakai sepatu bola juga ya. Jadi gunakan sepatu yang tepat pada saat kalian memang praktik fisioterapi dan terutama pada masas. Ataupun kalau misalnya klinik kalian ini memakai karpet, silakan, berarti nggak usah pakai sepatu. Lalu kalau body position, yang pasti adalah pinggang harus tegap lurus. Ini nanti kita akan praktikum ya, jangan lupa. Pinggangnya tetap lurus, tekuk kaki bukan pinggang atau pinggul pada saat memberikan masas. Jadi badannya harus tetap tegap, pinggangnya tetap tegap, dan tekuknya kaki ya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Lalu jaga jarak konsisten antara tangan, badan depan, dan pinggang kita juga antara abdomen dan umbilikus. Itu juga kita harus jaga dengan benar. Kenapa? Supaya kita tetap memberikan masasnya dengan teknik yang benar dan tidak melelahkan tangan kita untuk ribet gitu ya, tangannya kemana-mana. Jadi lebih baik kita posisikan dengan konsisten, di mana posisi badan kita yang bagus dan jaraknya tangan kita seperti apa. Biasanya semi fleksi elbow. Ya, lalu pertahankan jaraknya ya. Biasanya siku jangan terlalu lurus ya, sedikit semi fleksi. Lalu perhatikan juga pergerakan dari tekanan berasal dari tekanan berat badan. Jangan tekanan tangan. Kenapa? Capek badan kita ya, capek tangan kita nantinya, pegel-pegel. Ya, lebih baik kita kalau kita memberikan tekanan, tambahkan dengan tekanan tangan kalian ataupun tekanan dari badan kalian. Ya, posisinya dalam masas itu ada dua, ada front atau archer, lalu ada straddle atau horse ya. Saya biasa menggunakan front atau straddle atau archer dan horse. Ya. Kalau front itu posisinya paralel dengan bed 45 derajat, kaki tangannya pada bagian tubuh pasien, tekuk sedikit lutut. Perhatikan pergelangan tangan serta jaraknya pada badan itu dekat dengan umbilikus dan tetapkan pada pinggang yang lurus ya. Sedangkan posisi ini ya, pemanah masih ya. Posisi bahu dan kaki tegak lurus, tidak terlalu tegang, sambil menekuk lutut kaki ke depan. Ketika usapan selesai, tekuk kaki bagian belakang sambil memundurkan badan ke belakang, mendorong kaki bagian depan, dan tangan tetap pada tubuh pasien. Tetap perhatikan badan tegap, jarak tangan dan badan depan. Ya, ini biasanya kita menggunakan usapan-usapan yang panjang ya, memberikan usapannya agak lebih panjang. Itu bisa menggunakan posisi mana, dan juga diberikan seperti melangkah nantinya. Ini nanti akan saya jelaskan melalui video
pada saat kita ketemu praktik. Ya, ini contohnya. Inilah posisi archer atau pemanah. Nah, kalau lihat badannya ya dia tegap dengan yang menggerakkan tekanannya adalah badan dia ya. Ini tangannya membantu dan kakinya yang membengkokkan badannya, bukan badannya dia membengkokkan ke depan ya. Inilah posisi yang baik, biasanya usapan panjang atau usapan sepanjang tubuh terapis tubuh pasien. Nah, itulah kita bisa berikan dengan cara posisi archer. Lalu ada posisi kuda-kuda, berdiri sejajar, ya, atau sedikit lutut, menyeimbangkan tinggi badan, ya. Dengan teknik kita berikan dengan tetap posisi lutut sedikit ditekuk, pinggang tetap tegak lurus, dan siku sedikit menekuk. Ya, ini biasanya digunakan pada ketika memberikan terapi yang modelnya lokal, kayak misalnya friction, kneading yang tidak berjalan ya, tidak sirkuler, kneading yang sirkuler ya, ataupun Petricic, ada tapotement ataupun ada skin lifting atau skin rolling itu juga bisa. Ya, biasanya digunakan pada daerah tubuh yang kecil pada masa ini. Jadi bukan seluruh tubuh kita. Kita gunakan horse atau kuda-kuda. Ya. Persiapannya, massage itu harus nyiapin apa aja sih? Sebenarnya nyiapinnya ada beberapa jenis alat, ya, ada beberapa lubricants atau kalau kita sebut juga oil, lalu lingkungan dan linen itu spraynya, lalu posisi pasien dan juga klien. Ya, idealnya meja treatment itu diberikan bentuknya kayu atau dari kayu atau aluminium dengan tingginya itu diharapkan adjustable, jadi bisa dinaikkan bisa turunkan. Tapi kalau tidak bisa, itu bisa sekitar 42 cm sampai 80 atau sampai 85 cm tingginya ya. Lalu lebarnya biasanya dibikin 31 cm inci atau 70 sampai 77,5 cm. Jadi hampir semeteran lebih ya, kurang ya. Lalu panjangnya biasanya 180 sampai 70 cm ya, sekitar 2 meteran juga boleh. Lalu biasanya ada tempat lubang untuk menempatkan kepala dengan luasnya sekitar 10 sampai 12 inci atau 25 sampai 30 cm. Ya. Lubricants atau apa namanya ya, pelicin. Ini kita bisa gunakan olive oil atau baby oil biasanya yang banyak digunakan. Ada massage cream ada juga. Tapi massage cream ini biasanya dia cepat kering sehingga ketika diberikan massage kemungkinan kulitnya akan tergesek dengan keras gitu ya, kasar. Ataupun bisa juga dengan talcum powder. Ini biasanya ada beberapa kondisi yang seperti ini diberikan dengan talcum powder karena tidak ada olive oil atau baby oil atau massage cream. Lingkungan dan linen ya, diharapkan lingkungannya tidak panas. Kenapa? Untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Itu yang paling penting. Jadi ketika pasien datang ke fisioterapi, diberikan massage, berikan lingkungan yang nyaman. Dengan begitu dia akan lebih siap untuk diberikan treatment dan juga siap untuk kembali sembuh. Lalu berventilasi dengan baik, misalnya ada ruang untuk keluar masuk angin ataupun ber-AC, itu juga boleh. Linen, nah diharapkan menggunakan linen katun atau penutup dari penutup ini, apa namanya? Penutup tempat tidur ya. Kalau misalnya tidak bisa, tidak masalah. Sekarang udah boleh menggunakan langsung ke kulitnya saja. Dan biasanya kita harus persiapkan ada handuk atau linen yang ukuran besar dan ukuran kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk meletakkan badan pasien agar lebih nyaman pada posisi tertentu. Seperti itu. Lalu posisi pasien ya, ini posisinya harus nyaman. Biasanya kebanyakan adalah posisi terentang. Tapi yang pasti adalah kita jangan sampai membuat suatu bagian tubuhnya, terutama bagian tubuh yang sakit, itu terlalu terstretch. Ya, jangan sampai diberikan seperti itu. Lalu posisi tubuh berdasarkan daerah yang sakit juga, ya daerah yang sakit yang mana kita berikan posisi yang berbeda dari daerah yang lain. Misalnya tangan kanan, berarti tangan kanannya agak lebih tinggi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, oh si fisioterapisnya akan memegang tangannya kanan, bukan tangannya kiri, gitu ya. Lalu draping atau penggunaan handuk kain kecil pada daerah yang tidak diterapi untuk mencegah pertama terkena massage oil atau yang kedua terekspos lah badannya dia, apalagi bagian-bagian yang rahasia seperti itu ya. Jadi ini contohnya bentuknya prone position, dia ada lubangnya ya kalau bisa kita lihat. Ya.
Ini pasiennya dia memakai baju, ya, ditutup bagian panggulnya, ya. Kalau misalnya dia tidak benar drapingnya, dia akan terlihatlah belahan pantatnya seperti itu, maaf ya. Tapi seperti itu, itulah kita harus benar-benar memberikan yang terbaik kepada pasien dan secara sopan. Lalu ada juga kalau misalnya di daerah kaki, ya, tutup kaki sebelahnya, dan kalau misalnya kita minta dia untuk menggunakan celana dalam saja, ya posisikan dengan benar supaya jangan sampai terekspos celana dalamnya. Nah, ini biasanya pada bagian perut ya, masuk bagian perut. Kalau misalnya dia memang perlu terentang, ya buatlah posisi terentang. Kalau misalnya kita laki-laki dan perempuan, mungkin pasien akan lebih berpikir mencari terapis yang perempuan dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau akhirnya dia mau, ya tetap kita harus berikan yang terbaik, yaitu tidak mengekspos bagian tubuh lainnya. Ya, bagian tubuh yang memang kita mau masas. Ini mau dimasasnya di daerah abdomen. Ya, ini bagian depan. Kalau kaki bagian depan ya, tetap juga walaupun si pasiennya mau saja untuk tidak memakai celana dalam ataupun yang lainnya, tetap kita tutup agar tidak memperlihatkan bagian privasinya. Ya, ini kalau misalnya ke samping ya, dan kalau misalnya dalam posisi miring ini begini juga ya, tidak harus dia buka celana dan nggak ditutupin gitu ya, seperti ini juga. Oke, jadi kira-kira itu saja dari saya. Ini memang agak sebentar, nantinya kita akan harus praktik ya. Saya harus menampilkan bagaimana caranya untuk memberikan posisi yang masas seperti apa. Oke, jadi itu saja dari saya ya. Sebentar. Saya harap kalian tetap paham dengan baik. Yang materi ini memang lebih singkat karena memang sebenarnya ada praktiknya, sehingga kalian akan lebih mengerti bagaimana sih cara masas dengan baik gitu ya, dengan posisi tubuhnya yang benar, sehingga ketika nanti sudah tahu tekniknya, lalu penerapannya seperti apa, kalian akan lebih terlihat profesional. Bukan hanya terlihat, tapi memang profesional seperti itu ya. Jadi saya harap tetap coba pelajarin, di YouTube banyak sekali jenis-jenis cara masas dengan benar. Jadi saya harap juga kalian boleh membaca dan melihat literatur lain dari yang sudah saya berikan kepada kalian. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Saya harap kalian tetap semangat untuk menonton video-video yang saya berikan dalam lecture saya di intervensi fisioterapi, dan nanti akan saya share juga tentang terapi manual. Jangan bosan, tetap semangat, dan tetap sehat. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Biasanya videonya antara ada di sini atau di sini. Oke, sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan berkati.